pesannya kalau misalnya kalian emang suka dengan bahasa dan kebudayaan Jepang, tapi mungkin nggak pernah belajar tentang hiragana, katakana, ataupun bahkan nggak tahu sama sekali tentang bahasa Jepang, itu nggak apa-apa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa hajimemashite. Halo semuanya, kenalkan aku Anjena. Aku alumni dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2018. Jadi awal mulanya aku pilih jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang karena dari dulu sejak aku SMP aku tuh suka banget sama budaya Jepang modern, khususnya kayak lagu J-pop sama juga anime. Nah, terus di SMK itu aku terinspirasi dari guru bahasa Mandarin aku. Nah, aku tuh pengen banget bisa mengajari teman-teman semuanya tentang hal yang aku suka. Oleh karena itu aku pilih ke Bahasa dan Kebudayaan Jepang UAI gitu. Nah, aku masuk ke UAI ini dengan jalur beasiswa korporat, teman-teman. Nah, beasiswa korporat ini diperuntukkan buat teman-teman yang nilai rapotnya tinggi. Jadi, kalian bisa ikut aja daftar di beasiswa korporat. Nah, dengan beasiswa ini, kalian akan mendapatkan 100% gratis untuk uang gedungnya, terus uang semesterannya, dan juga uang SKS-nya. Jadi, per semester itu kalian cuma bayar 400.000 aja. Kapan lagi kalian bisa kuliah di daerah Jakarta Selatan dengan lokasi yang strategis dan biaya kuliah yang terjangkau gitu. Nah, jadi jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang itu berbeda teman-teman sama jurusan mungkin sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang. Bedanya apa sih Kak? Kalau bedanya di Bahasa dan Kebudayaan Jepang kita lebih menggambarkan apa sih yang kita pelajari gitu. Jadi kalau di UAI ini kalian nggak cuma belajar tentang bahasanya aja, tapi juga tentang kebudayaannya kayak anime, manga, terus juga kalian belajar tentang budaya korporasi Jepang dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau untuk dosen-dosennya di sini semuanya menyenangkan teman-teman. Kalian nggak cuma belajar santai, tapi juga kalian diajak untuk bagaimana disiplin. Jadi tetap aja kita walaupun sekolah di Indonesia, tapi juga memasukkan nilai-nilai budaya Jepang, yaitu kedisiplinannya gitu. Untuk dosen-dosen mudanya banyak kok teman-teman di sini, jadi belajarnya juga asik. Soalnya mereka juga kenal kan kayak tentang budaya modern, jadi bisa diskusi juga tuh tentang anime, terus tentang manga ataupun lagu-lagu Jepang sama mereka. Tapi di sini juga banyak dosen-dosen yang udah berpengalaman mengajar gitu. Nah, untuk teman-temannya di sini enak-enak teman-teman. Jadi kan karena mungkin kita satu circle ya, kita sama-sama suka anime. Jadi untuk ngobrolnya juga lebih nyambung gitu. Bahkan sebelum kita orientasi, kita tuh udah sering banget kayak teleponan bareng di grup, terus video callan di grup. Jadi udah dapet bondingnya sebelum masuk ke kampus gitu sih. Terus juga kalau misalnya kalian nyari teman-teman mau ke event ataupun temen buat jalan bareng itu juga enak soalnya kita udah satu hobi nih jadi mau kemana-mana tuh selalu bareng-bareng gitu. Nah, untuk mata pelajarannya di sini kita fokus sama bahasa dan kebudayaan Jepang. Nah, untuk bahasanya kita tuh terdiri dari 12 SKS di mana dibagi menjadi 6 mata pelajaran, teman-teman. Ada Chokai mendengarkan, Dokai membaca, Sakubung itu mengarang, Kanji, tata bahasa sama Kaiwa untuk percakapan. Nah, selain itu kalian juga belajar tentang karya sastranya. Jadi, bagaimana sih menganalisis karya sastra, anime, terus juga ada sejarah dan juga ada budaya korporasi atau perkantorannya Jepang gitu.
Nah, kalau untuk, mata pelajaran atau mata kuliah yang aku suka, untuk bahasanya aku tuh suka tata bahasa. Nah, kenapa sih aku suka tata bahasa? Karena kalau di tata bahasa itu ibaratnya ibu dari semua mata pelajaran bahasa yang kita nanti pelajarin gitu. Gimana kalau caranya kita ngomong ke orang lain tapi kita nggak ngerti tata bahasanya. Nah, oleh karena itu aku suka belajar, tata bahasa. Nah, selanjutnya aku juga suka belajar, sakubung atau mengarang gitu. Terus untuk mata pelajaran yang lain di luar bahasa, aku suka anime karena aku suka nonton anime dari dulu. Nah, di anime ini kalian tuh nggak cuman belajar tentang nonton anime kayak orang-orang awam mungkin ya yang nggak belajar di kuliahan ini, tapi kalian tuh belajar bagaimana sih menilai anime itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalian analisis kira-kira di anime itu tuh ada apanya gitu. Nah, kalau mata kuliah yang kurang disukain, sebenarnya bukan kurang disukain ya, tapi sulit gitu untuk dipelajarin buat aku. Kalau menurut aku, mungkin di tata bahasa untuk nanti di semester, 5. Nah, di semester 5 itu kalian udah belajar tata bahasa yang lebih rinci lagi, yang bukan kayak bahasa sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Tentang tata bahasa sopan. Sedangkan kan kalau di Indonesia itu kita nggak ada tentang bahasa sopan ya, jadi itu agak sulit dipelajarin. Nah, selanjutnya, menurut aku untuk kanji juga salah satu yang, cukup rumit, soalnya kan kanjinya banyak, terus guratan-guratannya juga kadang beda-beda, itu sih yang paling agak PR ya, gitu harus dipelajarin lebih dalam lagi. Nah, kalau orang-orang itu mandangnya wibu sih. Pasti kadang suka dikatain, "Ih, jurusan wibu ya?" gitu. Sebenarnya wibu tuh apa sih? Aku juga kurang tahu. Tapi buat aku nggak ada masalah sih sebenarnya dikatain wibu. Cuman kadang sebagian orang juga menolak gitu ketika mereka dikatain wibu oleh orang lain. Untuk pengalaman menyenangkan, sebenarnya menurut aku setiap hari belajar bahasa Jepang itu, setiap hari kuliah bahasa Jepang itu menyenangkan. Soalnya kan emang dari dulu tuh suka ya dengan bahasa Jepang, jadi nggak ada perasaan tertekan atau bagaimana. Nah, terus juga, aku seneng kalau misalnya kita ke event-event Jepang, nah itu punya banyak teman-teman baru, terus satu circle juga, gitu sih. Nah, kalau yang nggak menyenangkannya itu ketika aku baru kuliah 3 semester, terus pandemi datang dan itu kuliahnya online terus. Jadi, yang mana biasanya kita setiap jam kosong healing dengan teman-teman, kita ngobrol-ngobrol, kita nyanyi-nyanyi bareng, tapi ini jadinya sendirian aja di rumah. Nah, itu sih agak kurang menyenangkan dan juga selain itu ya karena pandangan orang-orang bilang kita wibu, kadang juga tertekan gitu. Ih, apa sih wibu apaan sih gitu. Padahal kita nggak sefanatik itu, nggak seburuk itu image kita gitu sih. Nah, kalau peluang karirnya tuh jangan khawatir karena di Indonesia sendiri itu banyak banget lembaga pelatihan kerja. Jadi, banyak lembaga-lembaga yang menyalurkan orang-orang yang ingin kerja di Jepang. Nah, kalian tuh bisa bekerja di situ sebagai pengajarnya ataupun staf administrasinya, atau juga kalian bisa jadi content creator di sosial media seperti Instagram ataupun TikTok gitu. Nah, pesannya kalau misalnya kalian emang suka dengan bahasa dan kebudayaan Jepang, tapi mungkin nggak pernah belajar tentang hiragana, katakana, ataupun bahkan nggak tahu sama sekali tentang bahasa Jepang, itu nggak apa-apa teman-teman, karena di sini kalian akan belajar dari awal, mulai dari menulis hurufnya, terus nanti latihan pelan-pelan cara ngobrolnya. Nah, terus juga untuk pembelajarannya kita pakai menggunakan bahasa Indonesia, jadi kalian nggak usah khawatir tuh, nanti kalau belajarnya pakai bahasa Jepang full gimana ya Kak? Nah itu nggak ada, tenang aja gitu sih.